pengumuman presiden yang paling kaya saat dunia. Siapa? Termasuk Mulyono, duitnya akeh. Bayangkan setiap hari Sabtu menteri harus setoran. Semua kasus-kasus itu semuanya setorannya ke Mulyono. Mulyono sudah sekarang start, sudah siap dengan paket 3 juta. Itu paling rendah. Paling tinggi 50 miliar. Itu sekarang bergerak di Jawa Timur. Terutama dimotori oleh PSI. Jadi PSI ini nanti target 2029 akan merangkul umat Islam. Siapa yang masuk PSI dapat emas Antam. Kira-kira tertarik enggak? Yang di sini tertarik enggak? 50 miliar di sampingnya geleyot, gak terima tertarik, geleyot. Astagfirullah. Ini di Jawa Timur sudah terjadi. Kebetulan dia punya pesantren besar, terkenal, ya kan? Sudah dia pilih paket 50 miliar, sudah diserahkan. Karena masanya banyak, santrinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih yaitu pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al-Firdaus di Kanting Brondong, Lamongan, beserta jajarannya, para santriwati, begitu juga wali santri, bapak-bapak, para tumbangan, para tokoh, dan semuanya yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selama kita berada di buminya Allah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan. Sabilillah dan sabilis syaitan. Sabilillah, jalannya Allah ini adalah jalannya hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Dan mereka senantiasa memberikan walaknya hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukum Allah wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Innama itu bentuk takkid, penegasan, hanya saja. Innama waliyukum Allah wa rasulahu walladzina amanu. Sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu, pemimpinmu itu hanyalah Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Manakala kita sudah memberikan walak kita, loyalitas kita, dukungan kita, kecintaan kita, hanya kita berikan hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan reward, hadiah. Dan jadi Allah itu pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Sebagaimana lanjutan ayat itu surah Al-Maidah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa in hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, pemimpinnya, penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang akan diberikan al-ghalibun, kemenangan. Kalangan mufassir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki. Artinya di dunia dia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Sementara yang satunya itu sabilis syaitan, jalannya setan. Ini tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, kumpul jadi satu. Mereka berikan walaknya, loyalitasnya hanya kepada syaitan dan tauhid. Dan Allah sudah memberikan janji kepada kelompok-kelompok sabilis syaitan ini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, Allah akan berikan al-khasirun, kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini sunnatullah, hukum objektif sendiri dalam hidup yang diberikan oleh Allah pada setiap hamba-hambanya. Dua jalan ini akan terus bertarung. Dua kelompok ini akan terus bertarung. Oleh karena itu, sebagaimana Allah tegaskan as-sira' bainal haqq wal batil. Ini pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah. Pertarungan antara sabilillah dan sabilis syaitan itu terus berlangsung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan Allah sudah memberikan jaminan
Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Itu pasti, tidak bisa tidak. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah tegaskan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus tetap istiqamah. Karena Allah sudah memberikan arahan yang jelas pada hambanya yang amanu wa taqwa. Jalan yang lurus cuma satu, yaitu ad-dinul Islam. Selain Islam batil dan sesat. Penegasan ini harga mati. Sekali lagi, penegasan ini harga mati. Tidak boleh dianggap remeh oleh kaum muslimin dan muslimat. Tidak boleh dianggap remeh. Kalau kita menganggap ini remeh, itu bisa mengeluarkan kita dari koridor ad-dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati yang dimuliakan Allah. Tentunya, ketika kita berada di jalan Allah yang lurus, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Hanya cukup mengatakan, "Ya Allah, saya telah beriman." Apa cukup? Kata Allah, belum cukup. Hingga Allah turunkan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Apa hikmahnya? Allah berikan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan ini. Hikmahnya Allah ingin tahu siapa yang istiqomah. Dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengabarkan, ada 5 ujian yang dipersiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita masing-masing. Kalau Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sada'ija mu'minna yasudduh, wal munafiqun yabghad wa kafir ma yuqatilu, wa syaitan yudillu wa nafsun tunajih. Ada 5 macam tantangan yang akan dihadapi oleh setiap pribadi-pribadi mukmin. Tantangan yang pertama, mukmin yasudduh, orang mukmin yang terkena penyakit hasad. Ini tantangan yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita menghadapi orang yang hasad? Apakah terus akhirnya kita merespon? Tidak. Rasulullah memberikan arahan yang konkret untuk menghadapi orang yang hasad. Jangan didengarkan majelis-majelisnya. Jangan didengarkan ucapan statement-statementnya. Nggak usah dihadiri majelis-majelis. Nggak usah dibuka WA-nya. Tambah sakit. Kalau menghadapi orang yang hasad. Bahkan kalau orang yang hasad itu bukan orang mukmin, lebih dahsyat lagi. Apa? Pakai black magic. Di tempat saya itu, dan kebetulan saya lahir di Banyuwangi, itu tempatnya santet. Jadi kalau orang yang tidak punya iman, itu dia pakai santet. Jadi tahun 80-an itu, saya masih SMP. Itu melihat yang namanya bola api itu. Kalau malam itu sudah war. Kalau bola api itu sudah sampai ke satu rumah gitu ya. Besoknya sudah hamil. Hamil itu isinya bukan janin, bukan. Apa? Barang-barang tajam.
jarum, barang-barang tajam. Itu kalau dibawa ke dokter, dokternya angkat tangan. Itu di luar medis, angkat tangan. Dan itu bisa mati. Gitu. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan uswah untuk menghindari sihir, black magic itu. Lakukan ruqyah syar'iyyah, ruqyah syar'iyyah. Ya. Seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua yang akan kita hadapi al-munafiqun yabatu, orang munafik yang senantiasa membenci. Jadi orang munafik itu pekerjaannya benci. Gitu. Apalagi zaman Rasulullah. Tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi, saya tanya, kalau orang mukmin sholat, orang munafik sholat? Sholat. Jadi kalau orang mukmin sholat, orang munafik sholat. Bahkan sopnya sop pertama. Kalau orang mukmin puasa, orang munafik puasa. Kalau orang mukmin haji dan umroh, orang munafik haji dan umroh. Bahkan berkali-kali. Kalau orang mukmin membangun masjid, orang munafik bangun masjid. Pada masa Rasulullah, sampai Rasulullah perintahkan hancurkan masjid Dirar, itu dibangun oleh orang munafik, tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Jadi seperti itu. Makanya Allah bongkar. Yang jadi pertanyaan kita, apa tolok ukur barometer yang membedakan antara mukmin dan munafik? Ternyata bukan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bukan. Bangun masjid, bukan. Allah bongkar dalam surah At-Taubah tanpa diawali dengan basmalah. Langsung. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya. Bara'at minallahi wa rasulih. Putus hubungan terhadap orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik dan orang-orang munafik. Sampai Rasulullah itu diperintah oleh Rasulullah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahidul kuffar, ya, wal munafiqin. Ya. Jadi Allah perintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berjihad untuk menghadapi itu. Bahkan Rasulullah ingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul kuffar, ya kan, wal munafiqin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dengan harta-harta kita, jiwa-jiwa kita dan lesan-lesan kita. Begitu juga di Indonesia ini, aneh. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu diletakkan di neraka itu di dasarnya, di keraknya neraka. Itu Allah ngabarkan. Tapi aneh di Indonesia ini. Sekarang di Indonesia itu tren. Orang banyak sekarang di Indonesia berbondong-bondong mau jadi munafik. Kenapa? Antri sekarang orang mau jadi munafik. Kenapa? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Padahal Allah sudah ingatkan, diletakkan di dasarnya neraka. Padahal kata Rasulullah, nanti Abu Talib, ketika jari-jari kakinya diletakkan di permukaan api neraka, otaknya sudah mendidih. Itu baru di permukaan neraka. Nah, kita terbayangkan bagaimana di dasarnya neraka. Naudzubillah.
Tapi aneh di Indonesia, orang sekarang antri jadi munafik. Yang ketiga, tantangan yang ketiga, yaitu orang-orang kafir yang senantiasa memerangi. Orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi. Oleh karena itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Coba awalnya itu surah Al-Baqarah ayat 217. Apa? Apa awal ayatnya itu? Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti. Agak keras sedikit. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti di bagian akhir. Innal ladzina kafaru bukan. Sehingga orang kafir itu tidak akan pernah berhenti memerangi umat Islam itu. Hatta yaruddukum an dinikum istatau. Ya. Agak keras sedikit. Lanjutannya. Terus wal akhirah, ya, terus hum fiha, ya. Ada lagi? Sudah. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti memerangi umat Islam ini. Hatta yaruddukum an dinikum istata'u, sampai umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Jadi Allah menegaskan orang-orang kafir itu senantiasa memerangi umat Islam. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah. Jadi Allah itu sudah men-setting orang kafir itu pasti memusuhi umat Islam, pasti memerangi umat Islam, itu pasti. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti kafirnya belum kafah, belum sempurna. Berarti kafirnya masih separuh-separuh. Nah, itu. Kemudian tantangan yang keempat yang disiapkan oleh Allah, kata Rasulullah, wasyaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Tantangan yang kelima, wa nafsun tunazi'u, nafsu yang senantiasa melawan. Ini 5 macam tantangan ini disiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita masing-masing. Terlebih kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman, umat Rasulullah akhir zaman. Sampai Rasulullah di hadapan para sahabatnya, sampai beliau meneteskan air mata di hadapan para sahabatnya. Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani. Wahai saudaraku, wahai saudaraku. Sahabat tanya, sahabat merespon, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan ya ikhwani itu kami? La, antum ashabi, kamu sahabat. Tapi yang ku maksud ya ikhwani itu adalah umatku, umat akhir zaman. Masya Allah. Jadi kita ini umat Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah 1447 tahun yang lalu. Rasulullah sudah merindukan umat akhir zaman. Kita ini sudah dirindukan oleh Rasulullah 1447 tahun yang lalu. Sampai Rasulullah meneteskan air mata di depan para sahabatnya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya. Kalau Rasulullah memberikan kabar, apa?
sikap kita. Tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Makanya sekali lagi, kalau kita mendapatkan kabar dari Rasulullah, kita harus bersikap tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu pasti terjadi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa idza sayarfa. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian. Kalau kita buka kitab-kitab sirah nabawiyah, masa kenabian itu periode Makkiyah 13 tahun, periode Madaniyah 10 tahun, kurang lebih 23 tahun. Dan itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatul alamin haji nubuwah fayakun masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sayarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafa' Rasyidin. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Mulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kurang lebih sekitar 30 tahun. Dan itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat. Tsumma takunu mulkan adan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sayarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi menulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, yang puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki. Ini berlangsung hampir 1300 tahun. Jadi Rasulullah ngasih kabar, golongan mukmin ini pernah mengendalikan dunia ini sepanjang 1342 tahun. Kalau hitungan Hijriyah, 1342 tahun. Panjang sekali. Mulai masa nubuwah, mulai kemudian kekhalifahan, kemudian sampai Daulah Utsmaniyah, 1342 tahun. Jadi golongan mukmin ini benar-benar mengaplikasikan sistem tauhid. Otomatis Allah turunkan berkah. Allah turunkan berkah. Berkah bagi kaum golongan mukmin. Akan tetapi Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran kepada hamba-hambanya yang aman, yang muwahhid. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya
Allah tidak suka, Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak suka orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Makanya dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah munculkan sunnatul tadawur, pergantian kepemimpinan dunia. Setelah golongan mukmin mimpin dunia sepanjang 1342 tahun hitungan Hijriah, Allah ganti kepemimpinan dunia sejak 1343 Hijriah sampai hari ini 1448 Hijriah. Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Benar enggak? Benar enggak? Sing jawab mong telu. Ibunya satu, bapaknya dua. Benar enggak? Benar. 105 tahun dunia Islam di bawah kendali golongan kafir. Dan umat Islam dipaksa untuk pakai sistem kafir. Ini fakta empiris nyata. Bahkan umat Islam dipaksa untuk berbuat syirik. Inilah yang terjadi 105 tahun umat Islam dipaksa untuk mengikuti sistem mereka, orang-orang kafir. 105 tahun sampai hari ini 1448 Hijriah. Bahkan orang kafir memaksa umat Islam, seluruh dunia Islam memakai sistem Dajjal. Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistem Dajjal sudah dipakai, dipaksakan pada seluruh umat Islam, seluruh dunia. Ini yang terjadi. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah, "Tsumma takunu mulkan jabriyah, fayakunu masyaallah antakuna tsumma yatawaida sayafa." Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, mulkan jabriyah. Seluruh dunia, kata Rasulullah, dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, yang menyengsarakan rakyatnya. Seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator. Ini masa di mana kita hidup sekarang ini. Ini mulkan jabriyah. Bahkan Rasulullah mengabarkan ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Skopnya tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Skopnya global. Ini yang masa-masa yang cukup berat. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah SAW, sayati 'alan nas sanawatun qada'at. Akan datang kepada kalian masa-masa, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang penuh penipuan. Kalau bahasa akademiknya era politik post-truth. Jadi masa-masa tahun-tahun yang penuh kebohongan, masa-masa yang tahun-tahun yang penuh penipuan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ya. Orang yang artinya ulama, bahkan kata Rasulullah, orang-orang dulu dijadikan pemimpin, ulama dikriminalisasi. Sudah terjadi. Bahkan Rasulullah mengabarkan kalian nanti akan menyaksikan ar-raibidah. Ar-raibidah itu orang yang tidak paham din, orang yang tidak paham agama, tapi mimpin rakyat kebanyakan. Sudah terjadi di Indonesia. Siapa? Mulyono yang 10 tahun begitu Mulyono
naik. Ini yang dikabarkan 1448 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan. Kalau sudah imaratus sufaha dijadikan pemimpin, maka akan terjadi fasad, kerusakan di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Ya. Makanya ketika Mulyono diangkat jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat Islam se-Indonesia yang muslim, akhirnya dirubah kiblatnya, ya, dari barat ke komunis, berkiblat ke Cina. Setelah berkiblat ke Amerika, berubah ke kiblat Cina. Dari buaya menuju ke harimau. Podoai malah lebih keras lagi, ya kan? Sehingga apa yang terjadi, ya kan? Apa yang terjadi? Ini masa-masa kita, ya kan? Sehingga benar-benar kerusakan. Makanya Al-Ghazali pas itu memberikan satu khulasa kesimpulan. Rusaknya umat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena al-wahn, hubbud dunya wa khariyatul maut min amplopi bin fulus. Ini kesimpulan yang pas. Abu Hamid Al-Ghazali memberikan kesimpulan. Rusaknya umat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena hubbud dunya wa khariyatul maut. Itu sudah terjadi di Indonesia. Itu sudah terjadi di Indonesia. Makanya ketika Indonesia oleh Mulyono dari Amerika dirubah ke Cina, 10 tahun umat Islam se-Indonesia ini dijauhkan dari ad-dinul haq. 10 tahun. Kecuali pondok pesantren, ya kan? Menjadikan Pak Nadiem Makarim orangnya orang Arab, Ustaz. Nadiem Makarim orang Arab, ya kan? Pengusaha Gojek lagi, ya kan? Yang punya Gojek, gitu. Sehingga banyak umat Islam se-Indonesia ini terhipnotis. Ternyata Nadiem Makarim orang Arab itu, agamanya Katolik. Baru tahu. Jadi Nadiem Makarim itu orang Arab, tapi agamanya Katolik. Makanya ketika Paus Fransiskus 16 datang ke Indonesia, dia serahkan anaknya untuk dibaptis. Anak yang masih kecil untuk dibaptis. Sehingga orang baru tahu, ternyata yang pemilik Gojek itu adalah orang Katolik. Dijadikan oleh Mulyono jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim langsung memunculkan roadmap pendidikan nasional 2020-2035, 15 tahun ke depan. Tidak ada lagi agama dihapus. Baru tahu loh, kok telat. Itu yang terjadi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pendidikan di Indonesia, ya Allah, sampai akhirnya anak-anak SMA Indonesia sudah tidak lagi diterima di perguruan-perguruan tinggi, di elit di luar negeri. Kenapa? Hancur pendidikan kita. Karena itu memang proyeknya Mulyono. Jadi anak-anak kita diarahkan pada materialisme. Tidak lagi didekatkan dengan din agama.
Itulah yang terjadi. Berbeda dengan pesantren. Pesantren masih bertahan. Ya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para santriwati, bentengnya umat Islam itu sekarang tinggal 3. Masjid, pesantren, Usratul Islamiyah, keluarga muslim. Ini bentengnya umat Islam. Ya. Ini bentengnya umat Islam sekarang tinggal 3. Ya. Pesantren, masjid, dan keluarga-keluarga muslim. Makanya di luar sana pemerintah selama 10 tahun yang dipimpin oleh Mulyono menggerakkan sebuah ideologi, namanya ideologi sekulerisme. Dipisahkan agama dalam kehidupan. Karena apa? Begitu Mulyono tanda tangan di depan Presiden Xi Jinping, Cina, ketika memberikan investasi untuk Indonesia, tahap pertama 647 triliun, itu tidak ada istilah freelance, makan siang gratis, ada take and give. Cina memberikan bantuan, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, Indonesia harus menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sebuah masyarakat sekuler. Ideologi sekuler harus disebarkan di seluruh Indonesia dalam 10 tahun. Sehingga akhirnya, dan syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Sudah masuk? Sudah. 10 juta. Dan mereka itu rata-rata tentara merah. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati yang dimuliakan Allah. Akhirnya apa yang terjadi selama 10 tahun? Coba kita lihat mulai dari pendidikannya tadi. Pendidikan di Indonesia selama 10 tahun kemarin diarahkan pada pendidikan sekuler. Dijauhkan dari din agama. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan hedonis, masa bodoh terhadap syariat, itu dikembangkan di Indonesia. Itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya yang muncul output dari lembaga pendidikan nasional, outputnya apa? Yang muncul generasi tawuran. Itu muncul di kota-kota besar. Karena dijauhkan dari din agama. Sehingga sampai-sampai Ikatan Dokter Indonesia, IDI, mengeluarkan hasil riset. Di Indonesia per tahun, ya kan, angka aborsi, pengguguran kandungan, itu sudah 3 juta. Itu data resmi. Belum yang pakai dukun bayi. Ini. Bahkan akhirnya kita lihat yang kerjasama itu Amerika dan Cina. Untuk merusak generasi Indonesia, Amerika dropping situs porno. Sehingga situs porno itu 888 situs porno masuk ke setan gepeng. Setan gepeng. Apa setan gepeng? HP. Tanpa sensor. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Di Indonesia sekarang sudah terjadi anak SD memperkosa anak TK. Astagfirullah. Anak SMP melahirkan di sekolahan. Anak SMA melahirkan di sekolah. Mahasiswi buang janin dengan kresek di tong sampah. Na'udzubillah. Ini 10 tahun pendidikan nasional
dijauhkan dari din agama. Kalau di pesantren masih selamat. Kalau di lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan umum, ngeri. Itu yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam aspek budaya, ya, kita benar-benar miris. Ya. Coba kita lihat. Selama 10 tahun Mulyono mendidik anak-anak kecil, anak-anak kecil disibukkan dengan game online. Anak-anak yang masih remaja disibukkan dengan game online. Orang dewasanya disibukkan dengan judi online. Orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Selama 10 tahun dirusak budaya kita. Selama 10 tahun. Benar-benar kerusakan ini luar biasa. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang dirusak ini, Mulyono mengumpulkan min amplopi bin fulus. Di tengah-tengah kerusakan masyarakat yang sangat parah. Seluruh Indonesia. Ngeri Pak. Di Indonesia ini. Makanya seringkali di masjid-masjid besar, itu saya minta izin kepada takmirnya. Pak takmir, saya mohon maaf, saya pakai bahasa kasar. Soalnya nggak dikasar itu wangel tuturan. Wangel. Contoh, ya saya langsung minta izin dulu ke takmirnya. Seanjing-anjingnya anjing jantan, itu pasti yang dicari anjing betina. Nah, ini enggak, ini manusia punya akal, punya hati nurani. Terong yang dicari, terong. Astagfirullah. Berarti lebih rendah dari anjing. Itu. Nah ternyata sekarang Indonesia jebol 10 tahun dijauhkan dari din, dari agama. Dirusak oleh Mulyono. Budaya kita dirusak. Pendidikan kita, sosial kita, politik kita, ekonomi kita, semua kehidupan berbangsa dan bernegara dirusak oleh Mulyono. Sampai akhirnya seorang dosen kepolisian, Pak Dr. Mulyono, itu sampai memberikan bahasa yang statement yang notok. Apa? Indonesia ini dapat kiriman orang dari neraka. Indonesia dapat kiriman orang dari neraka. Siapa? Mulyono. Ini dajjal kecil, merusak negara. Ini tiba-tiba sekarang apa yang terjadi? Ada pengumuman presiden yang paling kaya saat dunia. Siapa? Termasuk Mulyono. Duitnya akeh. Bayangkan setiap hari Sabtu menteri harus setoran. Semua kasus-kasus itu semuanya setorannya ke Mulyono. Bahkan Tom Lembong dipaksa untuk impor gula. Hasil daripada impor gula itu dipaksa oleh Mulyono harus masuk ke rekeningnya Kaisang. Bahkan pejabat-pejabat gubernur, bupati semuanya harus setoran. Itulah. Sehingga sekarang bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya Mulyono sudah sekarang start, sudah siap dengan paket 3 juta itu paling rendah. Paling tinggi 50 miliar. Itu sekarang bergerak di Jawa Timur. Terutama dimotori oleh PSI. Jadi PSI ini nanti target 2029 akan merangkul umat Islam. Siapa yang masuk PSI dapat emas antam. Kira-kira tertarik enggak? Yang di sini tertarik enggak? 50 miliar di sampingnya
Gleyot. Gak terima tertarik, gleyot. Astagfirullah. Ini di Jawa Timur sudah terjadi. Kebetulan dia punya pesantren besar, terkenal. Ya kan? Sudah dia pilih paket 50 miliar. Sudah diserahkan. Karena masanya banyak, santrinya banyak. Tapi insya Allah Al-Firdaus no. Benar lah? Benar lah? No gitu. Riswah, sogoan. Jadi hati-hati Lamongan ini Pak. PSI akan bergerak dengan paket 3 juta minim, paling tinggi 50 miliar sampai nanti 2029. Hati-hati. Bahkan kemarin Mulyono ditolak, di Lampung ditolak, di Sumatera ditolak, di Sulawesi ditolak, dan sekarang sudah sepertinya Mulyono mau membatalkan safarinya. Kan rencana mau turba ke kecamatan, bawa min amplopi bin fulus. Hati-hati. Ini masa-masa yang cukup berat.